Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina minkum ya karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah malam hari ini kita kembali dapat bertemu muka, bermuajahah, berinteraksi, bersilaturahim, melanjutkan kajian tafsir hadis kita yang pekan lalu tertunda. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan alam, Rasul pilihan, contoh teladan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya dan semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, mengawali rangkaian kajian kita pada malam hari ini sebagaimana biasa kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita niatkan pertama, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan kita, memberikan keafiatan termasuk kesuksesan dan kemudahan dalam berbagai urusan, dan senantiasa kita hidup dalam keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Fatihah itu kita niatkan bahwa mungkin ada saudara-saudara kita yang sedang sakit atau terganggu kesehatannya, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keafiatan dan dikembalikan kesempurnaan kesehatannya seperti sedia kala. Yang ketiga, kita niatkan Fatihah itu untuk saudara-saudara kita yang bertugas di lapangan, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, kemudahan dalam tugas-tugasnya dan juga Allah memberikan perlindungan dan kesuksesan. Dan yang keempat, untuk saudara-saudara kita, Fatihah ini kita niatkan yang pada hari-hari ini mendapatkan musibah, mendapatkan gangguan, bahkan seperti saudara-saudara kita di kawasan Palestina mendapatkan gempuran juga di beberapa wilayah terkait dengan Palestina maupun di beberapa wilayah penjuru dunia lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kedamaian, ketentraman, keamanan, kenyamanan sebagaimana saudara-saudara kita dan kita semua di berbagai tempat yang hidup dalam kedamaian, perdamaian dan kerukunan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, bahwa Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita adalah kaum, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju'a wa iza akalna la nashba'u. Kita ini atau kami adalah sebuah kaum, sebuah komunitas, sebuah umat, la na'kulu tidak makan hatta naju'a kecuali ketika lapar, wa iza akalna dan ketika makan la nashba'u tidak sampai kenyang. Itu hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa seolah memerintahkan kepada kita, makanlah ketika kita lapar, tapi jangan sampai terlalu kenyang, ya cukup saja gitu ya. Karena Nabi SAW dalam hadis yang lain menyebutkan bahwa makan itu sepertiga, sepertiganya lagi untuk minum dan sepertiganya lagi untuk nafas, untuk bernapas, untuk jiwa. Itu yang memang kita bisa jaga fisik kita, kehidupan kita. Di beberapa hadis disebutkan terkadang sumber penyakit itu datangnya dari perut karena diisi dengan berbagai hal yang itu memang mungkin boleh jadi halal tapi enggak thayyib gitu. Karena itu Al-Quran menyebut juga halalan thayyiba, halal dan thayyib, baik secara higienis makanannya itu sendiri dari sisi zatnya, kandungannya, kemudian kebersihannya dan sebagainya, maupun baik dalam pengertian kecocokan dengan tubuh kita. Karena ada tubuh manusia itu sesuai dengan darahnya lebih cocok misalnya makan daging kambing, tapi kurang cocok makan daging sapi atau daging ayam. Tapi sebaliknya ada orang lebih cocok makan daging sapi, daging kambing nggak bisa gitu. Ada yang begitu. Nah itu tergantung katanya golongan darahnya. Jadi kalau golongan darah ini cocoknya dengan kambing, ya makan kambing itu lebih sehat ya. Tapi kalau cocoknya dengan daging sapi, ya makan daging sapi dengan baik dan kemudian lebih sehat. Jadi makanan itu sesuai dengan kondisi tubuh. Kalau di sini selagi sakit, itu biasanya pantangannya banyak. Gitu. Nah, konteks itulah hadis-hadis Rasulullah SAW yang kita bahas kemarin-kemarin itu bicara soal etika makan. Gitu ya. Bagaimana makan ya kita sudah bahas, dan kemudian masuk kepada bab minum. Kemarin sudah mulai itu tentang minum. Ya. Ada syurbi. Minum ada tata caranya. Antara lain kan disebutkan minum itu nggak boleh sekaligus ditenggak begitu saja sampai habis. Harus ada nafas, tapi napasnya jangan di tempat kita minum, di gelas misalnya. Napasnya ya setelah meneguk air, kemudian lepas, kita napas, meneguk air lagi. Yang baik adalah 3 kali. Jadi kalau sekaligus itu disebutkan hanya kurang baik. Dalam konteks makan minum ini dari sisi hukum tidak sampai kepada haram kecuali memang makanan atau minuman yang diharamkan. Jadi selagi makanan itu halal dan baik, tidak ada kaitannya sekalipun larangan di dalam hadis itu menyangkut haramnya, tetapi hanya adab etika yang berdekatan dengan hukumnya makruh saja atau makruh tanzih. Jadi tidak sampai kepada keharamanannya. Itu disebutkan di beberapa teks yang kemarin, dan hari ini juga begitu, yaitu babu karahatis syurbi min famil kirbati wa nahwiha. Jadi karohah itu makruh gitu ya. Makruh itu kan kalau dalam istilah kita itu satu perbuatan yang dibenci gitu ya. Karohah itu, tetapi sebetulnya tidak menimbulkan dosa, tapi kalau ditinggalkan itu baik, gitu aja, memberikan kebaikan, jadi ada pahalanya ada. Tapi kalau kita laksanakan dosa sih tidak,
hanya kurang pantas, kurang elok, kurang baik, itu saja. Itu makruh itu begitu dalam hukum. Beda dengan wajib. Wajib itu dilaksanakan berpahala, ditinggalkan yang wajib itu dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sebaliknya yang haram dilaksanakan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Tapi yang makruh itu ditinggalkan dan dilaksanakan secara umum tidak ada apa-apa, tapi hanya kebaikan-kebaikan saja. Kalau ditinggalkan baik, tapi kalau dilaksanakan itu jelek, gitu aja. Tapi sampai kepada berdosa tidak. Di para ulama menyepakati kalau hanya makruh itu tidak. Kecuali yang mubah itu boleh. Tapi yang mubah itu nanti juga bisa menyebabkan apakah itu hukumnya menjadi wajib, menjadi sunnah, menjadi makruh, bisa. Ya bisa. Makanan juga begitu. Ketika kulu washrobu, makan minum, diperintahkan wala tusrifu. Nah, tidak berlebih-lebihan. Nah, kalau berlebih-lebihan kan bisa juga berdosa. Baik dosa dalam pengertian berakibat kepada kesehatan tubuh misalnya, atau berdosa karena kemudian mendapatkan dalam tanda petik azab di dunia ini gitu. Apa azab di dunia? Ya sakit itu. Ya sakit itu kan boleh disebut itu dari sisi tertentu memang bisa berpahala, tapi dari sisi yang lain itu sebuah hukuman dalam tanda petik karena kita salah makan misalnya. Salah makan aja kita dapat hukuman. Itu akibat dari makan menyebabkan misalnya kalau kekenyangan ya mau jalan aja susah gitu, malah sakit. Itu ya. Saya kira banyak faktor terkait dengan makanan maupun minuman, dan karena itu hadis, beberapa puluhan hadis bicara soal makan dan kemudian bicara soal minum. Kemarin saja sudah berapa itu, sekitar 5-6 hadis yang terkait dengan minuman. Nah yang sekarang ini antara lain juga masih bicara soal minuman, yaitu disebutkan makruh meminum dari girbah. Ada dalam istilah hadis itu ada kirbatun atau girbah, ada juga sikoh ya, sikoh bukan siko. Nah bedanya di mana gitu? Girbah itu biasanya tempat minum yang lebih besar, bisa terbuat dari kulit atau dari bahan lainnya, aluminium dan sebagainya gitu ya. Pada saat dulu di zaman Nabi lebih banyak terbuat dari kulit, agak besar girbah itu. Tapi bisa juga agak kecil. Tapi kalau sudah siko itu pasti kecil, yang biasanya ditaruh di, kalau polisi atau tentara dulu itu ada semacam tempat khusus gitu ya, kayak begitu, tapi terbuatnya dari kulit biasanya. Kalau kita nonton film-film koboi gitu ya, biasanya juga begitu. Nah, itu siko itu namanya. Nah, kita dilarang oleh Nabi SAW. Nah, larangan ini juga nanti kok ini dilarang tapi di tempat lain boleh gitu ya. Menurut para ulama, terutama yang menulis kitab yang menyusun ya, bukan menyusun kitab hadis-hadis yang terkait dengan hadis ini, yaitu Imam An-Nawawi. Beliau menyatakan yang membolehkan itu secara umum boleh, tetapi secara khusus harus misalnya atau tidak boleh, itu artinya tidak afdol. Yang afdol itu bukan yang ini gitu. Atau punya keutamaan ketika misalnya kita dilarang di beberapa hadis itu minum sambil berdiri, tapi di hadis lain dikatakan boleh. Itu Nabi beberapa kali minum sambil berdiri. Jadi yang mana yang benar, boleh apa enggak? Dua-duanya boleh, tapi lebih baik, kata Imam An-Nawawi itu, lebih baik kalau minum itu sambil duduk. Sambil berdiri boleh. Kan baik terpaksa maupun tidak terpaksa, saat-saat tertentu berdiri nggak apa-apa, tapi lebih baik duduk. Berdiri ya, dalam analisis ilmu kesehatan ada juga ternyata efeknya gitu, misalnya ke lambung dan sebagainya kalau terlalu banyak tapi sambil berdiri gitu ya. Maka dikatakan di teks-teks Imam Nawawi itu di luar hadis Rasulullah SAW, karena kalau di hadisnya berdiri silahkan, duduk juga silahkan, tapi lebih banyak, lebih afdol dikatakan adalah duduk. Nah, kita lihat di hadis pertama ini atau di hadis yang ke-762. Bismillahirrahmanirrahim.
An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ikhtinasi al-asqiyati, yakni antuk saro afwahuma wa yushraba minha, muttafaqun alaihi. Nah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang anihtinasil asqiyati. Apa yang dilarang? Yaitu meminum, ya, merusak itu, baik itu siqo. Siqo itu tadi dikatakan tempat minum yang terbuat dari kulit tapi agak kecil gitu. Nah, kita dilarang begitu tuh. Kenapa? Biasanya kan itu suka dibagi-bagi gitu ya, konteksnya mungkin begitu. Di beberapa terjemahan tafsirnya begitu. Jadi supaya diminum juga orang lain, lebih baik dituangkan ke dalam tempat tertentu. Nah, sama dengan ketika kita misalnya di meja hidangan, itu biasanya dikasih air mineral dalam botol tapi juga dikasih gelas. Lebih baik dituangkan dalam gelas sehingga ketika tidak habis, nah itu bisa diminum oleh yang lain. Tapi kalau diminum dari situ nggak habis, pasti dibuang semua kan, itu mubazir gitu. Itu dalam konteks kita. Dalam konteks di zaman Nabi juga, ya itu masih lebih baik kalau meminum itu tidak langsung dari siqo gitu. Apalagi sampai merobeknya, itu hadis muttafaqun alaih begitu. Nah, sampai dirusak, wah udah diminum tegak habis gitu ya, rusak habis, nggak kebagian orang lain. Tapi sedikit-sedikit kebagian, apalagi di kawasan Timur Tengah, kalau kita bisa memahami konteksnya pada waktu itu, bahwa kawasan gurun itu tentu nyari air itu sulit. Karena itu nanti di hadis, mudah-mudahan hari ini keburu, kalau tidak mungkin pada pertemuan yang akan datang, itu Nabi diberikan tempat. Kalau di kita kan air tinggal muter keran keluar semua, wudhu bisa semua. Di zaman Nabi yang diberikan satu tempat, ya katakanlah misalnya bejana tertentu, apakah terbuat dari kulit atau terbuat dari loyang yang ada, Nabi dikasih untuk wudhu. Nah, gimana yang lain gitu. Nah, di situ di hadis-hadis yang akan datang itu bagaimana Nabi dengan air yang sedikit itu bukan hanya berwudu, tapi puluhan orang kemudian bisa berwudu. Gimana? Ternyata menurut sahabat-sahabat Nabi itu dari sela-sela jari Nabi itu keluar air gitu. Itu adalah salah satu mukjizat Nabi SAW. Ya, memang sesuai dengan kebutuhannya. Di padang gurun air sedikit, tapi kemudian bisa dimanfaatkan oleh banyak orang karena ternyata air itu keluar dari sela-sela jari Nabi. Tetapi apakah ketika tidak ada sama sekali? Di beberapa hadis itu ketika ada airnya tapi sedikit. Sama dengan ketika di bab perang, ya, perang itu di beberapa hadis yang sudah lewat, mungkin udah agak lama, bukan jilid ini jilid ketiga, jilid kedua kalau tidak salah. Nah, itu ada semua orang mengeluh. Kenapa? Ya Rasul, makanan kita sudah habis, perbekalan kita sudah habis, perjalanan masih jauh. Bagaimana? Apakah unta-unta dan kuda yang kita gunakan ini kita potong, kita makan? Itu kan pertanyaannya begitu kepada Nabi. Kata Nabi, tidak, jangan. Kalau kita potong unta ini, kita potong semua yang ada ini, lalu kita jalan kaki, capek, jauh, perjalanan ratusan kilometer, bukan puluhan lagi, sangat jauh gitu. Jadi bagaimana? Kata Rasul, sini kumpulkan semua. Yang ada misalnya tinggal satu potong roti kecil, silahkan kumpulkan. Air pun tinggal sedikit, kumpulkan sini semua. Sudah selesai, sudah kumpulkan. Nggak ada yang tersisa, nggak ada. Kumpulkan di tengah. Berdoa Nabi SAW. Sesudah berdoa, sudah ambil lagi itu. Isi semua. Apa yang ada, misalnya bawa ranselnya penuhi dengan makanan. Yang bawa rantangnya penuhi. Semuanya penuhi pokoknya. Semua penuh, sudah penuh semua, makanannya masih ada gitu, masih ada. Di kita dulu para kiai-kiai tertentu itu bisa begitu juga, satu bakul nasi kemudian tamu ratusan, nggak habis-habis, masih banyak dulu. Ya Allah alam, sekarang ini saya belum lihat, tapi saya sering cerita ibu saya masih bisa begitu, tapi sekarang sudah nggak ada ibu saya. Ibu saya bisa juga karena saya pernah ngomong, Bu ini nggak cukup ini Bu, kenapa? Orang itu 5.000 ada ini majelis taklim.
warung penuh betul, makan udah cukup, nggak usah ngomong, cukup. Kita bingung kan, tapi cukup betul gitu. Ya itu ada yang punya ilmu begitu itu dulu itu. Tapi sebetulnya itu bukan soal ilmu itu. Nabi mengajarkan begitu. Saya mencari terjemahan yang bagus tentang bagaimana cara teori ilmiahnya itu hanya dilakukan oleh, kalau tidak salah, Ibnu Sina. Itu ya katakan ada unsur ini dan seterusnya begitu. Ya, Nabi sering melakukan sendiri. Ketika tinggal sedikit masakan itu, buat roti, ini tinggal sedikit ya Rasul, orang masih banyak, udah sini saya masak gitu, masak dengan doa dimasak, lalu kemudian cukup semua. Itu berkali-kali di beberapa hadis kita lihat begitu. Nah, di hadis-hadis kalau di sini terkait dengan air nanti. Saya kira itu hadis ke 762. Nah, atau hadis pertama di bab ini. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Cepat sekali waktu ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyushraba min fisqa awil girbah. Nah, ini penegasan dari yang tadi atau sama maknanya dengan yang tadi. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan secara sepakat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ayyushraba untuk meminum min fisqa langsung dari siqa tadi itu. Jadi tempat minum. Ya, kalau di kita itu langsung dari botol air mineral glek begitu, ketika rame-rame tentu. Ketika sendiri sih ya bawa begitu kan biasa aja. Ini kan ceritanya berjamaah nih. Kalau berjamaah seperti itu. Tapi kalau sikonya punya sendiri, kemana-mana pergi ditaruh misalnya di pinggang atau di tenteng atau digendong atau seperti dimasukkan ke dalam ransel, saya kira nanti juga ada teksnya yang membolehkannya. Nah, di sini tapi tidak boleh gitu ya. Awal girbah atau dalam girbah itu enggak boleh. Kita lanjut saja ke yang dua hadis ini, melarang meminum langsung dari tempat minum yang besar itu, girbah itu. Di hadis yang ketiga di bab ini atau ke hadis ke-764, wa an Ummi Sabit Kabsyah binti Sabit ukhti Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu wa anha qalat. Jadi dari Ummu Sabit, ini Ummu Sabit itu namanya Kabsyah binti Sabit. Dia adalah saudaranya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu disebut sebagai tabi'in yang min kibarit tabi'in. Jadi tabi'in yang besar, yang agung. Maksudnya yang populer ya, terkenal. Ya, Hasan bin Sabit itu. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anha qalat. Siapa nih? Ummu Sabit itu mengatakan, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasyariba min fi qirbatin mu'allaqatin qa'iman. Wah, kalau tadi dilarang, kok di sini ceritanya Ummu Sabit itu kedatangan Rasulullah, berarti sahabat ini ya, Ummu Sabit karena ibunya Sabit ya. Jadi Ibu Sabit ini kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhala alayya, masuk ke rumahku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyariba min fi ghirbatin mu'allaqatin qa'iman. Nah, dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu minum langsung dari girbah, bahkan posisinya berdiri, nggak duduk gitu. Jadi kalau kemarin kan dilarang minum itu berdiri, ini Rasulullah SAW berdiri, minum langsung dari girbah. Nah, kemudian reaksi daripada Ummu Sabit itu seperti apa? Nah, Ummu Sabit mengatakan faqumtu ila fiha faqata'tuhu, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Jadi melihat Rasulullah SAW dikasih hidangan dalam girbah itu kemudian meminumnya bahkan sambil berdiri, faqumtu, lalu Ummu Sabit itu ya berdiri juga mendekat, kemudian mengambil sisa girbahnya, buru-buru disobek, diambil itu. Nah, kenapa bisa begitu? Gitu ya. Ini tabarrukan katanya, dia ingin dalam rangka keberkahan yang diinginkan dari Rasulullah SAW. Jadi dari sisi ini sunnahnya memang di banyak hadis
kita itu meminum sisa atau bekas daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jangankan minum begitu sisanya, bahkan mohon maaf di beberapa teks itu kotorannya pun ditunggu orang. Apalagi kalau potong rambut, rambutnya pasti diambil. Itu ada suku Hawazin, kalau perang tuh hebat sekali, gagah perkasa luar biasa. Ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa? Waduh, selagi saya masih pegang rambut Rasulullah, dibuka di dompetnya lah kalau kita sekarang. Itu ada rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, kalau baca kita putranya, anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hambal, jadi putra Imam Hambali. Itu. Kenapa anda begitu? Nah, saya tanya kepada ayah saya kalau sakit itu ngambil rambut, kemudian dicelupkan ke air, airnya diminum. Ditanya, rambut mana sih? Ini rambut Rasulullah. Loh, dari mana ayah gitu dapat ilmu ini? Dari guru ayah. Siapa? Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i begitu katanya. Jadi memang dari Rasulullah SAW, mohon maaf tadi itu bahasanya, tapi memang tertera di beberapa teks, kotorannya pun ditunggu ya orang. Karena itu beliau kalau masuk ke wilayah untuk membuang kotoran itu dijaga, nggak boleh ada yang masuk. Misalnya nyuruh orang, siapapun nggak boleh masuk ketika Rasulullah. Sebab kalau enggak akan jadi rebutan gitu. Karena akan diambil pasti. Ya satu saat misalnya Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair itu Nabi dibekam, darah kotornya itu dibungkus lalu suruh buang. Abdullah bin Zubair buang ini ke tempat yang tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan tentu kamu, katanya gitu. Dia bawa kemana di tempat yang tidak diketahui orang, itu pasti orang nyari. Susah, ditelan aja itu. Darah kotornya Rasulullah SAW ditelan. Itu di teks hadis itu ada. Nah, ditelan, rasanya sudah juga kita bahas itu. Ditelan oleh Abdullah bin Zubair itu. Begitu sampai kembali kepada Rasulullah ditanya, sudah dibuang? Sudah. Kemana dibuangnya? Ke perut saya Rasul. Waduh, katanya, kamu ini bahaya. Loh, kenapa bahayanya? Kamu menjadi orang yang susah ditaklukkan. Jadi kalau dipukul atau ditebas pakai pedang nggak akan mempan itu pedangnya, kata Rasulullah SAW begitu. Kalau kita baca di Tarikh Al-Khulafa, tulisannya Imam As-Suyuti, itu diceritakan ketika terbunuhnya, tapi terbunuh juga ternyata kemudian Abdullah bin Zubair ini, tapi pakai apa dulu namanya, manjanik gitu, bom besar yang dilemparkan itu menabrak dinding Ka'bah, itu pun pecah, kemudian baru kena kepada Abdullah bin Zubair dan meninggal di hadapan ibunya yang sudah buta. Ibunya namanya Asma binti Abu Bakar, itu ibunya kan itu. Jadi kan Abdullah bin Zubair bin Awam, Zubair bin Awam itu masih menikah dengan Asma binti Abu Bakar. Sementara Awam sendiri itu kakak daripada Khadijah Al-Kubra, itu masih seperti itulah kaitannya. Tapi luar biasanya begitu. Nah, ini ketika cerita bagaimana seorang yang namanya Ummu Thabit itu menunggu memang Rasulullah SAW menyisakan minumannya. Jadi sengaja nggak dikasih gelas, nggak dikasih tempat minum, nanti habis selesai dikasih girbahnya itu yang kecil langsung, dan Rasulullah minum. Itu paham Rasulullah SAW, berarti tuan rumah itu ingin mendapatkan keberkahannya dari apa yang disisakan oleh Rasulullah SAW. Tapi di hadis ini kemudian kita simpulkan dari 3 hadis ini sebenarnya ada 3 apa 4 di bab ini. Oh iya, cuma 3 kebetulan. Yang 2 mengatakan tidak boleh minum langsung dari tempatnya girbah itu, tetapi di hadis yang ketiga ini Rasulullah melakukan itu. Artinya apa? Nah, itu yang disebutkan oleh Syekh Nawawi, Imam An-Nawawi ini, bukan Syekh Nawawi Al-Bantani tapi Imam Nawawi Al-Haramain, Imam Al-Haramain mengatakan bahwa itu baik tidak meminum dari girbah, tetapi boleh meminumnya langsung dari girbah atau sambil berdiri, tapi lebih baik duduk dan tidak minum dari girbah. Itu untuk kita semua pada umumnya begitu. Tapi Nabi SAW atau orang-orang tertentu barangkali memang justru diminta itu lalu kemudian jadi rebutan sisanya. Ya boleh jadi demikian gitu ya. Kadang-kadang masih ada ulama tertentu dan sebagainya gitu ya. Kalau saya tanya ketua MUI Papua itu siapa,
Al-Payage, Saiful Islam Al-Payage. Bagaimana riwayatnya Anda begitu bisa lancar tuh baca kitab? Tidak gampang, orang Papua yang ayahnya masih pendeta, anaknya bisa baca kitab segala macam. Dia cerita, saya jangankan baca kitab, jangankan baca Quran katanya, disuruh melafalkan asyhadu an la ilaha illallah itu nggak bisa-bisa, begitu terus itu, karena asing betul, susah betul gitu. Akhirnya buka mulutmu, kata Kiai Hasan Syamsul Arifin itu. Dibuka kemudian diludahi katanya. Setelah diludahi langsung bisa itu syahadat itu, asyhadu dan seterusnya. Jadi sepertinya sebagian ilmu Kiai As'ad itu pindah gitu. Nah, kiai seperti Kiai As'ad kan luar biasa. Kalau kita baca misalnya, saya membaca buku terjemahannya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Abdurrahman bin Khaldun menulis buku Muqaddimah. Itu diterjemahkan oleh profesor, antara lain ada beberapa terjemahannya. Salah satunya adalah Profesor Dr. Tengku Ismail Yakub SH.MA gitu. Orang Aceh, kemudian kuliahnya beliau itu di Al-Azhar, setelah di Al-Azhar ke Prancis. Pulang ke Aceh, telepon, atau kalau zaman sekarang dulu kan komunikasinya ya per telepon juga ada katanya. Bahwa temannya yang sama-sama kuliah di Universitas Sorbonne kalau tidak salah di Prancis itu jadi duta besar Indonesia, jadi mau ke Jakarta. Nah, Tengku Ismail Yakub ini, profesor doktor ini suruh menemaninya ke Jakarta karena beliau ini yang namanya duta besar ingin ketemu kiai-kiai di Jawa kan. Salah satunya disebutkan Kiai Hasan, diantarlah, tentu disuruh menjadi penerjemah gitu. Oh siap gitu jadi penerjemah. Tapi begitu datang ketemu, dibawa kepada Kiai Hasan ke Jawa Timur, ditanya Kiai Hasan pakai bahasa Prancis karena Tengku Ismail Yakub itu bisa bahasa Prancis, nanti diterjemahkan kan gitu karena orang Prancis ini. Tapi sebelum diterjemahkan langsung dijawab oleh Kiai Hasan dalam bahasa Prancis, pakai bahasa Inggris juga gitu. Kagetlah Tengku Ismail Yakub yang kaget. Saya baru ketemu dengan kiai yang fasih betul dalam berbagai bahasa. Sampai kemudian saya cium tangan katanya, dan saya minta izin untuk menerjemahkan kitab Muqaddimahnya Ibnu Khaldun, dan saya akan segera dikirim, diambilkan kitabnya itu ada di Prancis, kata Tengku Ismail Yakub, profesor doktor. Itu ada di dalam pengantarnya, dan kemudian foto-fotonya dengan Kiai Hasan dan dengan duta besar itu. Kata Kiai Hasan, nggak usah jauh-jauh, saya ada, dikasihkan juga kitabnya gitu. Itu antara lain tadi bicara soal kiai yang luar biasa itu. Dan Saiful Islam Al-Payage cerita bahwa begitu mudahnya menguasai fan-fan keagamaan atau misalnya kitab dan sebagainya, itu setelah diludahi oleh Kiai Hasan itu mulutnya itu luar biasa. Mungkin bagi orang-orang tertentu, kita misalnya bagaimana merasakan, nah itu masing-masing orang ya, seperti gitu. Tapi kadang-kadang karamah al-aulia gitu ya, yang al-aulia itu memang bisa diperlihatkan. Tapi karamah itu bukan sesuatu yang setiap saat bisa diulang. Itu biasanya saat-saat tertentu saja Allah memberikan, biasanya begitu. Tapi para ulama-ulama, terutama yang maunah ya seperti begitu. Tapi para aulia itu sepertinya ya karamah semua hidupnya. Karamah itu kemuliaannya, kemuliaan saja. Nah, ini kepada hadis Rasulullah SAW tadi, bahwa Ummu Sabit itu meminta sisa-sisa minumnya Rasulullah SAW disebut sebagai tabarrukan itu. Nah, itulah hadis ketiga. Ini ada beberapa menit lagi, paling tidak 1 menit lagi nih. Babu karahatin nafhi fis syarab. Jadi di bab ini, bab ke-113, itu bab yang menjelaskan tentang makruhnya meniup minuman. Nah, jadi minuman jangan ditiup kan, walaupun panas ya. Di hadis pertama atau hadis ke-765, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anit tafkhi fi syarab. Faqala rajulun al-qadhatu araha fil ina. Faqala ahriqha. Qala inni la arwa min nafsin wahidin. Qala fa abinil qadha idza anfika.
Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahihun. Nah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anit tafkhi fi syarab. Jadi melarang meniup minuman. Nah, seseorang berkata, faqala rajul. Nah, seorang itu sudah dilarang tuh dia mengatakan, al-qadhatu araha fil ina. Saya lihat ada kotoran di dalam bejana ini. Jadi masuk ke air. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, ahriqha, tuangkan, buang gitu, jangan ditiup. Itu buang, jangan ditiup. Di beberapa hadis yang lain dikatakan memang meniup minuman walaupun panas itu nggak boleh. Tapi kita biasanya senang seruput, tiup seruput, padahal itu nggak boleh. Ya, wallahu alam. Tetapi banyak penelitian menunjukkan bahwa jika terjadi semacam kontaminasi antara zat yang keluar dari mulut yang itu adalah sisa-sisa napas dari dalam itu kan bukan lagi itu oksigen, begitu keluar kan sudah kotoran itu ya, sudah sesuatu yang jelek. Nah, kalau bercampur dengan hidangan apalagi panas gitu itu kan nggak baik. Secara ilmu kesehatan juga begitu. Karena itu Nabi mengatakan ahrikha. Itu. Nah orang itu saya lihat itu ya, tapi tuangkan saja buang. Nah saya nggak puas tuh kalau nggak minum semua. Oh jauhkan dari tempat itu. Maksudnya ya diulang-ulanglah minumnya, jangan sekaligus. Atau dikatakan kalau gitu nggak usah minum lah kata Nabi. Gitu, ya. Jadi sambil bercanda mungkin seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa tadi meminum minuman itu silahkan, dan caranya kemarin itu diseruput beberapa kali, bisa 2 atau 3 kali, jangan sekaligus glek sampai habis. Itu yang baik, yang terbaik seperti itu. Tetapi juga kalau panas atau ada kotoran ada apa jangan ditiup. Nah, itu etikanya seperti itu. Ini diriwayatkan oleh hadis Imam Tirmizi. Nah ada satu hadis lagi di bab ini, udah hampir habis waktunya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayatanaffasa fil ina. Jangan juga bernafas ketika minum dalam tempat minum itu. Au yanfakhu fihi, atau juga meniup di dalamnya. Jadi bernapas nggak boleh, meniup minuman juga nggak boleh. Jadi saking hausnya misalnya glek sambil napas itu tidak boleh gitu. Ya tidak boleh itu tidak berarti haram. Disebutkan di sini hanya karohah saja, hanya makruh, nggak baik lah. Nah kalau dilarang oleh Nabi nggak baik pasti ada sesuatunya gitu. Ada sesuatu terkait dengan kesehatan, terkait dengan misalnya higienisnya dari sebuah minuman dan sebagainya. Saya kira hal-hal seperti itu menjadi perhatian kita dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita dengan makanan dan minuman yang kita nikmati, badan kita, tubuh kita, fisik kita menjadi lebih sehat. Jangan sampai sebaliknya makanan itu menjadi penyakit buat kita, sehingga satu saat obat yang harusnya tidak boleh, ini malah obat yang jadi makanan dalam kehidupan sehari-hari. Pagi sekian, siang sekian, sore sekian. Jadi makanan kita obat apa makanan gitu. Jadi makanan sebagai obat. Sebelum obat menjadi makanan, maka jadikanlah makanan sebagai obat dalam hidup kita. Jadi kita menikmati makanan sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Rasulullah, hamba Allah, sebagai umat Rasulullah itu dengan sangat baik. Dengan cara apa? Antara lain kalau lapar makan, tapi kalau makan jangan sampai kekenyangan lah gitu. Jangan kekenyangan. Kemudian makan yang baik-baik di samping halal jelas gitu. Halal dan baik. Nah, di samping halal baik, kemudian yang baiknya juga sesuai dengan tubuh kita, sesuai dengan porsi, sesuai dengan asupan gizi dan lain sebagainya. Kita terkadang memang beda kata Nabi. Saya nggak ada masalah, nggak makan, nggak minum, saya sudah dijaga oleh Allah. Tapi Anda yang puasa berbuka, segerakan berbuka. Itu dianjurkan, diperintahkan, disunahkan oleh Nabi SAW. Sementara Nabi bisa saja minum seteguk lalu kemudian nyambung lagi puasa, tidak ada masalah, karena kata Nabi saya dijaga. Tapi umat saya ya semua harus sesuai dengan teori kesehatan, teori keilmuan, sesuai dengan standar yang memang ukuran manusia pada umumnya, karena kita adalah basyarun, biasa saja gitu, manusia biasa.
Sekira begitu, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, disampaikan, ditambahkan. Sebelum masuk kepada waktu Isya yang masih 2 menit lagi, saya persilahkan. Ya, ada yang ditambahkan, disampaikan, silakan. Ya, terutama terkait dengan makanan kita sudah lewat, ini bicara minuman. Nanti ada satu lagi bicara tadi kelebihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu mujizatnya, yaitu dari sela-sela jarinya keluar air untuk berwudu, dan bagi puluhan orang, 80 orang lebih bisa berwudu dengan mengambil air dari jari-jarinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti setelah itu kita akan bertemu dengan bab soal pakaian. Pakaian itu warnanya apa? Nanti banyak itu, Nabi suka putih, apa suka hitam, suka apa, juga insya Allah ada. Terima kasih. Ini ada waktu 2 menit, kalau nggak ada, oh udah masuk ya waktu ya. Kalau lihat ini masih 5 menit. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.